Ya, eh, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, selamat pagi, maaf, selamat pagi para penonton, bagi semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya adalah Salomo Redha Gregory Manalu, eh, mahasiswa Teknik Informatika 2021, angkatan 2021. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi, maaf, demo dari apa yang saya kerjakan pada tugas akhir penelitian saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya. Tugas akhir saya berjudul Penerapan Kecerdasan Buatan dengan Pendekatan Hybrid untuk Penyelesaian Otomatis Konflik Merge. Jadi yang saya kembangkan di sini adalah penggunaan penerapan suatu model. Terdapat dua model yang saya kembangkan, yaitu model klasifikasi untuk memprediksi apakah suatu merge konflik itu bisa diselesaikan apakah dengan memilih local version atau memilih remote version atau bahkan untuk memilih mengubah sendiri. Itu kegunaan dari model klasifikasi. Lalu yang kedua adalah pengembangan model generatif untuk menyelesaikan konflik-konflik yang eh, biasanya pengembang itu memilih untuk mengubah sendiri. Nah, ini konflik yang seperti ini itu yang akan diselesaikan oleh model generatif atau yang pada tugas akhir ini disebut dengan penelitian dengan konflik yang bertipe kompleks. Pendekatan ini saya sebut sebagai pendekatan hybrid eh, klasifikasi generasi karena menggabungkan dua kekuatan antara model klasifikasi dan model generatif. Nah, pada tugas akhir ini saya tidak menerapkan model ini langsung ke dalam GitHub atau GitLab atau versi control system yang lain, tapi saya membuat suatu semacam web untuk melakukan simulasi bagaimana modelnya bekerja. Nah, ini adalah model websitenya. Terdapat tiga input di sini, ada untuk base version, lalu ada untuk lokal, dan ada juga untuk yang remote version. Baik, saya akan mulai saja. Untuk yang pertama, ada beberapa test case yang akan saya tunjukkan. Ada 5 test case saja. Oke, ini yang pertama. Di sini ada fungsi, ada tombol untuk mendeteksi konflik. Nah, oke, kita lihat di sini bahwa terdapat merge konflik yang tidak bisa langsung disatukan karena di lokal dan di remote versionnya itu ternyata berbeda gitu yang diubah. Nah, di lokal sini ada sebenarnya di base versionnya saya akan kasih konteks di base versionnya itu hanya total tambah sama dengan item. Nah, di sini dia menambahkan kali dua, lalu di sini dia menambahkan print di bawahnya. Oke, kita langsung resolve konflik. Oke, modelnya di sini modelnya memprediksi bahwa resolusi yang seharusnya menjadi pola resolusi yang harusnya menjadi resolusi dari konflik ini adalah memilih use hours atau lokal, dan proses untuk resolving konfliknya adalah 2,88 detik. Kita dapat lihat di sini modelnya memilih total tambah sama dengan item kali 2. Test case berikutnya adalah yang test case 2. Sebentar. Baik. Untuk di sini, kalau tidak salah, base versinya itu hello tambah name. Jadi ada hello, seperti mirip yang lokal, tapi tambah name. Kita resolve. Dan saat di resolve, dia menunjukkan bahwa resolusi yang seharusnya menjadi solusi dari konflik tersebut adalah untuk B. Analisisnya adalah karena setelah dilakukan pengujian di tugas akhir ini, ternyata ada kasus di mana bahwa kalau lokalnya mirip dengan base dan remote-nya jauh berbeda dari base,
ada kemungkinan besar bahwa model akan memprediksi remote sebagai solusinya. Dan di sini waktu penelitian juga cukup cepat, yaitu 0,61 detik. Kita lanjut ke test case berikutnya. Test case 3. Ya, untuk konflik ini diselesaikan dengan menggunakan pilihan remote version. Kita langsung saja lanjut. Mungkin untuk yang pola sederhana kita cukupkan. Kita langsung masuk ke yang test case yang untuk kompleks. Nah, kita dapat melihat di sini ada dua jenis konflik, di mana ada lokal dan juga ada remote. Kita akan coba resolve. Ya, kenapa dia memilih kompleks? Karena mungkin saya akan memberitahu bahwa di base versionnya dia hanya ada threads dan juga foreign numbers, lalu T-nya di stars masing-masing. Maaf, sebentar kita lihat dulu. Saya juga agak lupa. Ya, ini untuk jadi hanya for in numbers and in numbers lalu di print. Maaf. Ini. Oh, yang ini. Sedangkan di sini dia berubah banyak. Ada sangat banyak perubahan di sini menggunakan trading, di sini menggunakan pool. Nah, dilakukan beberapa pengujian terhadap model ini, ada pola yang didapatkan, yaitu bahwa model generatif itu dia cenderung tidak menggabungkan, tapi dia lebih memilih salah satu versi lalu mengubahnya sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini solusinya adalah dia mirip ke local version, tapi dia bukan memilih local version, tapi dia mengubah sedikit, di mana dia menghapus threads ini. Dia menganggap bahwa itu tidak perlu. Dia menghapus array ini, lalu ya, menghapus array ini, dan hanya menjalankan step thread. Baik, begitu penjelasan demo mengenai model yang saya kembangkan pada tugas ini. Sekian dan terima kasih.